Ini ada berita rame yang baru saja dibicarakan publik. Awalnya statementnya Presiden Jokowi ketika ada pertemuan dengan para petinggi TNI. Dan statementnya ini membuat orang berkomentar ke sana ke sini. Ada yang menarik, katanya istri-istri TNI atau institusi TNI janganlah ngundang ustadz radikal karena bahaya buat masa depan bangsa. Kita akan bahas di Masuk Pak Eko. Jadi ada sebuah forum ketika Pak Jokowi hadir, para petinggi TNI Polri juga hadir di sana. Dan saat Presiden memberikan sambutan, ada beberapa hal yang dia sampaikan secara serius. Pertama, kata Presiden, sebagai institusi negara, sebagai aparatur negara yang memang ditugaskan untuk menjaga negara ini, anggota TNI dan keluarganya mestinya taat pada pemerintah. Dalam artian apa? Dalam artian bahwa keputusan-keputusan pemerintah lewat mekanisme politik yang menjaga dan mengawalnya adalah TNI dan Polri. Itu kata Pak Jokowi. Yang kedua, bukan cuma TNI dan Polri. Karena apa? Karena kan TNI atau anggota TNI, anggota Polri punya keluarga. Keluarganya mau tidak mau juga mesti mencerminkan sikap seperti itu. Agar apa? Agar kebijakan-kebijakan yang memang disampaikan oleh pemerintah itu dapat dijaga dengan baik. Yang pertama tadi taat pada keputusan pemerintah. Dan yang kedua kata Pak Jokowi, jangan mengundang ustadz radikal. Kenapa? Loh ya jelas, ustadz-ustadz yang selalu mengumbar ajaran-ajaran radikal atas nama agama dan bila terus-terusan disusupin kepada anggota TNI dan Polri, ini akan sangat bahaya. Kan jelas mereka punya senjata, punya kekuatan, punya legitimasi hukum untuk melakukan tindakan. Terus kalau tindakannya dipengaruhi oleh pikiran-pikiran radikal kan bahaya banget buat bangsa ini. Jadi warning dari Presiden itu sangat masuk akal. Kalau kita mau lihat dengan detail gitu, bahkan Pak Jokowi ngomong kalau bisa di grup-grup atau di WAG, grup-grup WhatsApp itu, janganlah seorang prajurit TNI atau Polri menyampaikan pendapatnya secara pribadi. Kenapa? Karena secara institusional mereka tugasnya itu menjaga kebijakan-kebijakan yang sudah disampaikan oleh negara. Jangan ujuk-ujuk malah melawan negara kalaupun ada di grup-grup WhatsApp yang terbatas. Apalagi sekarang banyak fenomena atau ada fenomena yang kental, ini gerakan-gerakan radikal atau kelompok-kelompok teroris punya strategi yang agak beda. Kita udah tahu HTI misalnya, Hizbut Tahrir Indonesia yang pingin mengubah Indonesia menjadi negara khilafah. Salah satu strateginya apa? Menyusupkan ajaran-ajaran mereka ke berbagai institusi, ke berbagai lembaga yang punya pengaruh dalam proses pengambilan keputusan publik. Makanya jangan heran kalau dosen-dosen dideketin, orang-orang yang dianggap ahli di bidangnya dideketin, para profesor dideketin. Dan bukan cuma itu, para purnawirawan, pensiunan TNI Polri juga dideketin. Untuk keluarganya mungkin nggak bisa langsung masuk ke anggota TNI Polri yang sudah aktif. Mereka menggarap istri-istri TNI, mereka menggarap istri-istri Polri. Kemudian setiap hari dicekoki dengan pengajian-pengajian radikal. Ujung-ujungnya istrinya akan mempengaruhi suaminya. Ini amat sangat berbahaya. Dan kalau kita lihat fenomena belakangan ini, itu sudah sangat jelas. Kalau nggak salah seorang Menteri Pertahanan yang kemarin
Bapak Riyamizat Riyakudu itu sempat ngomong loh bahwa 3% anggota TNI kita terpapar oleh ajaran-ajaran radikal. Ini 3%. Bukan cuma anggota TNI Polri. Karyawan BUMN juga banyak yang terpapar oleh ajaran ini. Dosen-dosen banyak yang terpapar oleh ajaran ini. ASN-ASN juga banyak yang terpapar oleh ajaran ini. Kita seolah-olah dikepung oleh mereka. Dan apa yang disampaikan Pak Jokowi sangat masuk akal. Kekhawatiran kita apabila orang-orang yang secara hukum diberikan wewenang, diberikan kekuasaan, diberikan pengaruh yang sedemikian besar, kemudian kepalanya diisi oleh ajaran-ajaran radikal, apa jadinya bangsa ini? Dan yang kedua yang penting juga tahu, Anda tahu kan, JI, Jemaah Islamiyah. Ini satu kelompok yang luar biasa liatnya, yang luar biasa bergeraknya untuk terus-menerus menyusupkan ideologi-ideologi mereka. Di JI ini ada orang yang memang terus digojlok untuk menjadi algojo, bom bunuh diri dan lain-lain. Tapi bukan cuma itu. Ketika kepemimpinan JI berganti dari para seorang ahli agama atau amirnya JI berganti dari seorang ahli agama, tiba-tiba masuk Para Wijayanto. Para Wijayanto ini siapa? Dia adalah seorang profesional di bidang ARD dan pengalamannya di perusahaan-perusahaan besar. Mengubah strategi JI yang tadinya melulu fokus pada gerakan radikal, gerakan yang jelas-jelas, kekerasan yang terbuka, kemudian diubah. Mereka juga punya strategi menyusupkan agen-agennya ke berbagai institusi pemerintahan. Jadi jangan kaget juga kalau di MUI misalnya kemarin ternyata ada tokoh JI di sana, MUI Pusat. Belum lama ini di Bengkulu ada juga tokoh JI yang ditangkap oleh Densus 88 karena terlibat dalam kasus terorisme. Dan bukan cuma itu, ada juga kelompok-kelompok dari JI ini yang mulai menjalankan bisnis secara legal loh. Bisnisnya serius dan legal. Duitnya untuk apa? Untuk membiayai gerakan kelompok-kelompok mereka. Artinya yang disampaikan oleh Presiden Jokowi itu nyata bahwa ancaman penyusupan mereka sudah sampai ke depan pintu rumah kita, sudah sampai ke halaman rumah kita, mungkin sebagian sudah duduk di ruang tamu kita, dan ini sangat membahayakan bagi rumah tangga Indonesia, membahayakan bagi masa depan bangsa ini. Kelompok-kelompok ini tidak mungkin bisa berkuasa kalau mereka ikut pemilu yang normal. Mereka bikin partai politik, mereka bikin apa? Mungkin kalaupun mereka berkuasa itu akan butuh waktu yang panjang sekali. Karena apa? Sejarah membuktikan partai-partai berbasis agama di Indonesia nggak terlalu laku-laku juga. Setahu gue cuma tahun 1955 ketika partai berbasis agama, dulu ada NU, ada Masyumi, mendapat suara yang signifikan. Lalu setelah Orde Baru sampai sekarang, partai-partai berbasis agama kayak PKS atau partai-partai lain P3 itu suaranya nggak naik-naik, segitu-gitu aja. Kemudian mereka sadar bahwa rakyat Indonesia itu nggak suka juga kalau agama dijadikan tunggangan politik. Rakyat Indonesia lebih suka hal yang jujur. Sudah politik-politik saja, agama-agama saja. Karena itu mereka sadar mereka nggak mungkin bisa memenangkan atau meraih kekuasaan di Indonesia dengan cara-cara yang normal. Satu-satunya cara mereka bisa meraih kekuasaan dengan bikin chaos, dengan bikin suasana berantakan, dengan bikin pertumpahan darah. Nah, polanya kan sama. Coba perhatikan. Suriah, Irak, Libya. Kan kelompok-kelompok ini bisa naik ke panggung kekuasaan salah satunya dengan cara membuat chaos. Dan bagaimana cara membuat kerusakan dalam masyarakat? Pengaruhi tokoh-tokoh atau kelompok masyarakat yang punya kekuatan otot atau yang punya kekuatan senjata. Jadi wajar kalau mereka pelan-pelan mulai masuk ke
institusi TNI. Mungkin nggak bisa langsung ke TNI, mempengaruhi istri-istrinya, mempengaruhi keluarganya, sehingga pengaruh keluarganya ini pelan-pelan tersusup juga ke prajurit-prajurit kita. Apa yang dikhawatirkan Pak Jokowi sebetulnya menjadi kekhawatiran kita semua. Ketika Indonesia yang keren ini, yang plural ini, yang luar biasa ini, tiba-tiba kedatangan negara api, negeri api menyerang kita dan pada akhirnya kita menjadi bingung. Coba deh perhatikan apa yang terjadi di sekitar kita. Iya, ada masyarakat atau ada kelompok-kelompok ini terbagi menjadi beberapa varian. Ada yang memang keras, dikit-dikit demo, dikit-dikit hantam, dikit-dikit serang. Ada yang kayak gitu, dikit-dikit kafirin. Tapi juga ada yang seolah-olah lembut, seolah-olah tidak mau kekerasan. Tetapi ajarannya tetap saja mengarah ke arah sana. Kelompok-kelompok yang membawa pikiran-pikiran Wahabi dari Saudi ke Indonesia itu menjadi basis, menjadi dasar berkembangnya sikap-sikap beragama yang radikal. Wajar sih dengan jargon purifikasi agama, dengan jargon kembali kepada Quran dan hadis. Quran dan hadisnya juga akhirnya terjemahan dia sendiri atau persepsi dia sendiri. Jadi sebetulnya kembali ke Quran dan hadis itu tergantung persepsi penceramahnya. Slogan kembali kepada Quran dan hadis itu diringkus sedemikian rupa hanya kembali kepada pikiran mereka doang. Kenapa? Karena yang namanya Quran dan hadis kan banyak tafsir, banyak sudut pandang, banyak penilaian. Tetapi mereka biasanya gini. Ketika orang berbeda pendapat dengannya, oh ini kafir, tidak sesuai dengan Quran dan hadis. Ini kafir, ini dajjal, ini setan, ini sesat. Kenapa? Karena Quran dan hadis menurut pikirannya sendiri. Bermodal itulah mereka kemana-mana yakin bahwa mereka mewakili sebuah kebenaran agama. Padahal yang mereka wakili kebenaran tafsirnya sendiri. Nah, kelompok-kelompok ini kemudian menyusup ke berbagai arah. Televisi kita juga banyak dihiasi oleh penceramah dengan cara berpikir seperti ini. Radio-radio kita, tempat-tempat umum juga dihiasi dengan cara berpikir seperti ini. Iya, sekali lagi ada ustadz-ustadz yang berpikirnya kayak gini, tapi ngomongnya bahwa kita anti demonstrasi, kita anti kudeta, tetapi nyuruh orang memusnahkan wayang, nyuruh orang untuk tidak sungkem sama orang tua, mengkafir-kafirkan orang lain, membid'ah-bid'ahkan orang lain, bahkan gak boleh nyanyi Indonesia Raya, bahkan ngomong bayar pajak adalah haram. Tapi mereka, loh kita kan gak menentang pemerintah. Halo, iya Anda gak menentang pemerintah, tapi omongan Anda yang kemudian diikuti oleh umat dan jamaah ini sangat berbahaya bagi masa depan Republik ini. Sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi di depan para anggota TNI Polri kemarin sebetulnya itu menjadi keresahan kita semua. Lihat kanan kiri kita. Agama sudah sering digunakan untuk mempersekusi orang. Agama digunakan untuk menekan kelompok lain. Isu agama digunakan untuk menjadi jargon politik. Ujung-ujungnya orang beragama bukannya malah tenang, tapi sekarang jadi lebih galak, lebih sangar, lebih cepat emosional. Bayangin kalau orang-orang yang terpengaruh ini adalah anggota TNI dan Polri. Bahaya kan? Jadi kita setuju deh sama Pak Dudung, sama Pak Kapolri, Pak Sigit. Harus diinstruksikan kepada jajaran di bawahnya, jangan pernah memberi ruang ustadz-ustadz dengan pandangan radikal, dengan pandangan-pandangan yang cuma ngambil dari Saudi kemudian pengen diterapkan di sini. Sebab Indonesia punya cara sendiri, cara mengekspresikan semangat keagamaannya sendiri yang pasti berbeda dengan cara orang-orang Saudi mengekspresikan semangat keagamaannya. Bukan berbeda agamanya, tapi berbeda cara ekspresinya. Kenapa? Kita kan posturnya kayak gini.
suka senyum, bahasanya lembut, suka berbuat kebaikan, akrab sama tetangga. Kan beda misalnya dengan budaya-budaya di tempat lain. Beda juga dengan kebiasaan-kebiasaan di tempat lain. Jadi kita memang harus terus membuka mata agar negeri ini selamat. Saya Eko Kuntadi di acara Masuk Pak Eko.